kita takut Tuhan diam. Pernah ngerasa gini? Kita doa, kita minta, kita cerita. Tapi balasannya cuma sunyi. Bukan bencana, bukan azab, tapi gak ada apa-apa. Ya, yang paling kita takutkan adalah Tuhan diam. Dan justru itu yang paling bikin hancur. Karena saat langit diam, kita mulai bertanya, apa kita didengar? Apa kita masih dicatat? Atau Tuhan udah skip kita? Tapi mungkin pertanyaan kebalik. Bukan Tuhan skip kita apa tidak, tapi kita masih nyari Dia atau udah nyerah? Tuhan yang diam itu ujian paling sepi. Søren Kierkegaard, filsuf eksistensial, pernah nulis tentang God's silence. Katanya, keheningan Tuhan bukan tanda Dia nggak ada, tapi tanda kita sedang diuji, bukan lewat musibah, tapi lewat kesunyian. Karena luka paling dalam itu bukan saat disakiti, tapi saat ngerasa ditinggal tanpa kejelasan. Dan kadang Tuhan diam untuk ngasih ruang. Ruang buat kita mikir, ruang buat kita jujur, ruang buat kita berhenti sibuk dan sadar betapa hausnya kita sama kehadirannya. Dan di titik haus itu, justru iman paling jujur lahir. Karena kita nyari bukan cuma nunggu dikasih. Tuhan yang hilang, biar kita nyari. Mr. Eckhart bilang, Tuhan bersembunyi bukan karena benci, tapi biar manusia capek, lalu nyari. Mungkin Tuhan diam bukan karena benci, tapi biar kita sadar, selama ini kita nyari Dia cuma kalau butuh. Tapi jarang nyari Dia cuma buat rindu. Dan rindu yang lahir dari sunyi, itu rindu paling murni, karena nggak didorong rasa takut, nggak dipaksa rasa butuh. Cuma lahir karena kita sadar, tanpa Dia, hati ini kosong. Sunyi adalah bagian dari pertumbuhan. Dalam psikologi transpersonal, ada istilah spiritual dryness, fase kering rohani. Kita nggak ngerasa deket sama Tuhan. Ibadah hambar, hati kosong. Tapi justru itu tahap normal, kayak tanah yang gersang sebelum musim hujan. Tuhan gak pergi, cuma hati kita lagi diajarin gimana caranya kangen. Dan dalam fase itu ada dua kemungkinan. Kita tahan, lalu tumbuh, atau kita nyerah, lalu hilang. Dan kebanyakan kita lebih gampang nyerah. Karena sepi lebih berat dari luka. Karena diem lebih bikin takut dari marah. Sunyi adalah bukti Tuhan percaya kita kuat. Simone Weil, filsuf Prancis bilang, kadang Tuhan gak jawab karena Dia percaya kita udah cukup kuat buat tahan. Itu kayak orang tua yang ngelihat anaknya belajar jalan. Mereka mundur, bukan karena ninggalin, tapi biar anaknya belajar seimbang. Mungkin sunyi itu tanda kepercayaan. Tuhan percaya kita udah cukup kuat buat jalan meski gemetar. Tuhan percaya kita sanggup melewatin takut walau lutut goyah. Kita mau jawaban cepat, tapi Tuhan ingin proses. Hari ini semua serba instan. Chat dibalas detik itu juga, notif muncul tiap menit. Tapi Tuhan, gak ada centang biru, gak ada scene, gak ada notifikasi. Dan itu bikin kita frustrasi. Kita lupa, Tuhan bukan semata penjawab keinginan. Tuhan adalah ruang belajar sabar. Dan keheningannya adalah kelas paling sunyi. Karena di dunia ini, yang paling cepat ngerespon itu mesin. Yang paling lambat, justru yang paling hidup.
dan Tuhan terlalu hidup untuk diburu-buru. Wajah Tuhan itu ada di sunyi. Emmanuel Levinas bilang, Tuhan gak selalu hadir lewat suara, kadang dia hadir lewat sunyi. Karena kalau semua bising, gimana kita mau dengar bisikan hati? Kalau hidup terlalu ribut, gimana kita mau lihat tanda-tandanya? Tuhan gak selalu jawab pakai kata. Kadang jawabannya adalah keheningan yang bikin kita mikir. Kadang jawabannya adalah sepi, yang pelan-pelan ngebentuk rasa percaya. Diam itu cermin jiwa. Dalam psikologi eksistensial ada teori, diam itu bukan kekosongan, diam itu cermin. Saat Tuhan diam, yang paling kelihatan adalah isi diri kita sendiri. Keheningan kayak kaca besar, nunjukin luka, ego, dan ketakutan. Maka wajar kalau kita takut, karena diam itu ngebongkar semua topeng yang selama ini kita pakai. Diam itu nyeret kita buat ngadep sama bayangan sendiri. Dan justru dari situ, jujur itu lahir. Sunyi adalah jalan pulang. Para sufi percaya, sunyi bukan ujian, tapi jalan pulang. Semakin sepi, semakin dekat. Karena saat dunia hening, suara hati makin jelas. Dan suara hati yang paling jujur selalu nyebut nama Tuhan. Mungkin kita takut Tuhan diam, tapi lebih ngeri kalau hidup ini ribut, tapi Dia nggak pernah kita ingat. Lebih ngeri kalau mulut rame doa, tapi hati kosong nyebut namanya. Diam, mungkin itu cara Tuhan mendekat. Kita takut Tuhan diam, karena diamnya lebih tajam dari omelan dunia. Diamnya lebih nyakitin dari masalah hidup. Tapi mungkin justru di situ Tuhan lagi paling dekat. Karena keheningan itu kayak lubang hitam, sepi, nggak kelihatan apa-apa. Tapi semua rasa rindu ditarik ke situ. Kita masih takut, tapi sekarang kita ngerti. Tuhan diam mungkin karena Dia lagi nunggu, sampai kita berhenti ribut, sampai kita berhenti ngejar, sampai kita diem, baru Dia jawab. Dan mungkin sunyi ini bukan tanda kita ditinggal, tapi tanda kita diajak balik. Balik ke hati yang gak ribut. Balik ke jiwa yang udah kelamaan sibuk ngejar jawaban, tapi lupa denger rasa. Karena mungkin Tuhan diam bukan karena Dia jauh, tapi karena Dia udah deket. Terlalu deket sampai jadi sunyi yang paling nyentuh. Dan disitulah iman paling pelan lahir. Sampai akhirnya kita ngerti ketika Tuhan diam, sebenarnya Dia ngajak kita pulang. Pulang ke diri kita terdalam. Karena siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya.